Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, mari kita semua sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami mau beri penyembahan kami dari hati kami yang tulus kepada Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu di hidup kami Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Hari ini bersama-sama Allah Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup bagi semua yang menaruh kepercayaan di dalam Dia. Bangkitkanlah kami daripada maut dosa kepada hidup kebenaran, supaya kami akan mencari hal yang dari surga, di mana Dia memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Shalom, pembacaan pertama diambil dari Mazmur 116 ayat 1 hingga 7. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku hanya menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku juga. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi kerana banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan bersarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Kristus. Shalom, salam damai, salam penuh kasih di dalam Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Doa saya dan harapan saya semoga semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat dalam pimpinan Tuhan. Di musim-musim ini saudara, saya betul-betul merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan saya. Dan apa yang hilang itu ialah saya merasa kehilangan persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan. Saya rindu kalau saya dapat memuji menyembah Tuhan bersama dengan jemaat. Saya rindu kalau dapat bersekutu dengan semua jemaat yang saya kasihi, bersama-sama di rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan. Namun saudara, walaupun kita tidak dapat bersekutu bersama, doa saya dan harapan saya kiranya kita semua dapat bersekutu dengan Tuhan, dan persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah putus. Itu doa saya dan itu harapan saya. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita mau belajar sekali lagi tentang di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itu telah dibacakan di dalam pembacaan yang kedua tadi. Saudara, murid-murid Yesus yang berada di pantai Danau Tiberias ini merupakan satu pengalaman yang baru yang dialami oleh murid-muridnya, di mana mereka berada dalam satu situasi tanpa bersama dengan Yesus. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertajuk kehidupan tanpa Yesus. Selama 3 tahun Yesus bersama-sama dengan muridnya. Kemana saja muridnya pergi, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan untuk satu waktu saudara, di mana murid-murid Yesus ini berasa kesunyian karena Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam cerita ini kita akan melihat beberapa bahagian, beberapa peristiwa bagaimana kehidupan murid Yesus itu kehilangan hala tuju apabila Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, saudara. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, Yesus berkata bahwa kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan di ayat yang terakhir, di situ Alkitab mencatat bahwa ini merupakan kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, persoalannya adalah ada 2 kali sebelum itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak cukupkah itu untuk menguatkan mereka? Tidak cukupkah itu untuk memberikan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu bangkit dan Yesus akan selalu beserta dengan mereka? Padahal kalau kita lihat dalam sewaktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk pertama kali, pada waktu itu Yesus telah memberikan Roh Kudus. Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Tetapi ternyata saudara, kehidupan murid-murid Yesus setelah terpisah dengan Yesus, kehidupan mereka benar-benar kehilangan hala tuju. Kehidupan mereka benar-benar kucar-kacir, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga pada satu saat saudara, Petrus dalam ayat yang ketiga, dia berkata seperti begini, aku akan pergi, aku pergi menangkap ikan. Saudara, itu merupakan satu nada yang kehilangan hala tuju, saudara. Selama ini saya bersama dengan Yesus, tapi kali ini saya mau pergi tangkap ikan dulu. Saudara, dengar sini baik-baik. Inilah gambaran
manusia tanpa Yesus. Orang yang tidak memiliki Yesus, yang berjalan tanpa Yesus, saudara, kehidupannya akan menjadi kucar kacir. Kehidupannya tidak menentu. Kehidupannya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bila hidup itu tidak disertai Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam keadaan yang masih bingung, dalam keadaan yang masih tidak menentu, Petrus mengambil keputusan untuk kembali ke laut. Dan kita lihat di situ, saudara, ada murid-murid lain yang bersama dengan Petrus mengikuti Petrus untuk menangkap ikan. Ini merupakan gambaran apabila seseorang itu hidup tanpa Yesus, saudara. Orang seperti ini tidak ada pendirian. Murid-murid Yesus tidak memiliki pendirian. Pada waktu dia melihat Petrus kembali ke laut, mereka berkata, saya ikut, kami ikut. Saudara, bahaya, saudara. Bahaya kalau kehidupan itu dilalui tanpa Yesus bersama-sama. Yang menariknya, saudara, pada waktu mereka menangkap ikan, semalaman mereka tidak mendapat apa-apa, saudara. Saudara, dengar sini baik-baik. Bila kita berada di luar Yesus, bila kita hidup tanpa Yesus, bila kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan, bila segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak disertai oleh Tuhan, semua yang kita lakukan itu adalah kosong. Namun, saudara, bahagian kedua yang harus kita lihat bersama-sama adalah bagaimana Yesus yang begitu peduli akan murid-muridnya. Alkitab berkata bahwa kepedulian Yesus dengan murid-muridnya itu ditunjukkan apabila Yesus bertanya kepada murid-muridnya seperti ini, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus tahu, saudara. Yesus tahu semalaman mereka tidak mendapat ikan. Dan apabila mereka mendekati Yesus dan Yesus bertanya, adakah kamu memiliki lauk pauk? Itu menunjukkan betapa Yesus prihatin kepada murid-muridnya. Yesus masih mengasihi murid-muridnya, saudara. Yang luar biasanya, saudara, pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu memiliki lauk? Di pantai, Yesus telah menyediakan api dan arang. Telah tersedia semua untuk murid-muridnya. Nah, saudara, ini merupakan satu gambaran betapa Yesus itu sentiasa memperhatikan keperluan kita. Ini merupakan satu gambaran betapa Yesus itu ambil berat tentang kehidupan kita. Pada waktu Petrus dan murid-muridnya kecewa semalaman di laut, tidak mendapat apa-apa, Yesus berdiri di pantai menantikan mereka. Dan dia berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan. Pada waktu murid-muridnya kelaparan, Yesus sediakan makanan. Saudara, apabila kita berada di dalam Yesus, Tuhan akan menyediakan semuanya. Walaupun untuk satu ketika Yesus izinkan Petrus dan kawan-kawannya mengalami kekecewaan di laut. Yesus izinkan itu, saudara. Pada waktu Petrus dan murid-muridnya kecewa di laut, Yesus telah menunggu di pantai. Yesus benar-benar ambil peduli. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita sering kali merasakan
kekecewaan yang berganda. Murid-murid Yesus kehilangan hala tuju karena ketiadaan Yesus, dan pergi ke pantai. Dan di pantai semalaman tidak mendapat ikan. Saya mau katakan itu sebagai kekecewaan berganda. Kadang-kala kekecewaan berganda ini diizinkan oleh Tuhan. Dia mau mendidik, dia mau mengajar kita bahwa Tuhan sedang menunggu di hadapan. Dia ambil peduli. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Pada waktu Yesus hadir, segalanya berubah, saudara. Pada waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan, Alkitab mencatat bahwa mereka memperoleh 153 ekor ikan. Itu luar biasa. Yesus ambil peduli. Pada waktu Yesus katakan, aku mengambil peduli tentang diri saudara dan saya. Pada waktu Yesus mengatakan, aku ambil peduli tentang anak-anakku, Dia akan melakukan mujizat. Dalam petikan ini, saudara, ada 2 mujizat yang Tuhan lakukan. Yang pertama, murid-muridnya memperoleh banyak ikan. Dan yang kedua, jala tidak koyak. Kepedulian Yesus kepada muridnya itu, saudara, ditunjukkan sekali lagi melalui kata-kata Yesus dalam ayat yang ke-12. Yesus berkata, marilah, sarapanlah. Yesus yang melayan murid-muridnya. Saudara, itu merupakan gambaran betapa kehidupan kita ini, saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatu, tapi Tuhan akan izinkan kekecewaan terjadi terlebih dahulu. Alkitab berkata seperti ini, murid-muridnya berdiam diri, tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yesus mulai melayani mereka. Saudara, saya mau pinjam satu kata-kata hamba Tuhan yang saya rasa sangat mendorong dalam kehidupan saya. Dia berkata seperti ini, pada waktu manusia itu banyak sekali cakap, Tuhan akan berdiam. Tetapi pada waktu manusia berdiam, Tuhan akan bertindak. Saudara, murid-murid Yesus memilih untuk berdiam, dan Tuhan bekerja melayani mereka. Inilah kepedulian Tuhan. Inilah kepedulian Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, kesimpulan untuk segala sesuatu yang disampaikan. Di musim kita kehilangan persekutuan bersama-sama secara manusia, ingat saudara, jangan hilangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan kita berjalan tanpa kehadiran Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak dapat apa-apa. Di luar Yesus kita kosong. Ranting tidak akan dapat berbuah kalau ranting itu tidak melekat pada pokok. Mari kita jalani hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Mari kita jalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mungkin mengalami kekecewaan berganda, tapi dengar baik-baik, Yesus sedang menanti di hadapan, dan Dia siap bersedia untuk melakukan mujizat. Dia siap bersedia untuk memberikan perintah-perintahnya kepada kita untuk kita taati, dan Dia siap bersedia untuk melayani kita. Saudara, mari kita hidup di dalam Tuhan. Jangan kita berjalan tanpa Tuhan. Jangan kita berjalan tanpa Yesus. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Mari kita hampiri Dia. Yesus itu peduli dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur Tuhan, dan saya berterima kasih kepadamu. Karena sungguh pun kami kehilangan persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, tapi kami tidak pernah kehilangan persekutuan dengan Engkau. Kami ingin terus hidup dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Bapa, tolonglah ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata pada waktu ini, dan antara hamba-Mu dan jemaat Tuhan begitu terbatas persekutuan kami. Namun saya berdoa Tuhan, pada waktu hamba-Mu terbatas untuk bertemu dengan jemaat-Mu, Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap persekutuan mereka. Engkau hadir dalam keluarga mereka Tuhan. Cukupkan segala keperluan mereka. Lakukan mujizat dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau melayani mereka Tuhan. Semua jemaat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan. Ini doa hamba-Mu kepada semua jemaat Tuhan. Berkatilah kami dan berkatilah jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, pengakuan iman bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan, dan Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan kampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing bersama keluarga kami. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk negeri kami, Sabah maupun daerah kami Ladatu. Kami berdoa Tuhan, kiranya anugerah-Mu terus terjadi di tempat kami ini. Kami berdoa khususnya untuk wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada hari ini, tidak terkecuali tempat kami, daerah kami Ladatu. Kami berdoa Engkau memberkati supaya setiap orang yang percaya Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam naungan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, kiranya damai sejahtera dan Roh Kudus Allah sendiri yang memberkati mereka, memimpin mereka dan menyertai. Biar sukacita dan damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur untuk hal yang terjadi Tuhan. Kami percaya ada sesuatu rencana Allah dalam wabak yang sedang melanda ini. Kami berada dalam satu dimensi yang baru dalam pujian dan penyembahan kami di setiap gereja. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk segala teknologi yang kami boleh gunakan untuk menyembah dan memuji Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dan kasih setia-Mu tidak akan berkesudahan dalam kehidupan setiap yang percaya. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin gereja kami, khususnya dalam dayesis kami. Kami berdoa semua padri, deacon, canon,
maupun Archbishop sendiri. Kami percaya Tuhan kasih dan anugerah-Mu yang akan memimpin mereka, memberikan mereka hikmat untuk membawa diocese kami, untuk melihat satu pembaruan dalam pujian dan penyembahan kami melalui apa yang terjadi pada hari ini. Kami berdoa untuk gereja kami juga, khususnya untuk padri, penginjil maupun staf, serta PCC maupun pemimpin sel. Kami berdoa Engkau sendiri yang memberkati dan memberikan hikmat bagi kami semua. Berdoa secara khusus untuk jemaat kami daripada Silabukan sampai ke Tungku Malavelda sendiri Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati dan melindungi kesehatan dan memberkati setiap usaha mereka. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu, gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita ditempatkan, sebagai laskar kerajaan